Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Adi Susetang Putra, NIM 2305-1204-309 dari kelas TI Angkatan 23. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah keamanan data dan informasi yang diampu oleh Bapak Agus Prianto, saya akan mempraktikumkan virtual private network yang berjenis office to office dengan tujuan satu, mengetahui cara VPN office to office bekerja dan mensimulasikan VPN PPTP office to office. Skenario dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan VPN office to office sebagaimana topologi berikut. Dua perusahaan A dan B terhubung ke ISP. Jaringan ISP terhubung ke jaringan cloud atau internet menggunakan routing OSPF. Perusahaan A dan B mendapatkan satu IP public dari ISP dan IP public tersebut di-share ke jaringan lokal atau private perusahaan mereka masing-masing. Seluruh network yang terhubung router 1, 2, 3, dan 4 di-advertise menggunakan protokol routing dynamic OSPF. Router customer A dan B terhubung ke ISP menggunakan default gateway ke arah ISP terdekat. IP dari ISP di masing-masing router perusahaan di-share ke jaringan lokal menggunakan NAT. Oke, untuk langkah pertama yaitu kita akan men-setup dulu chemistry-nya. Seperti ini kurang lebih untuk setup saya menggunakan topologi yang persis seperti yang ada di PDF. Cuman saya menambahkan satu switch dan satu PC dummy untuk mengontrol keempat router 1, 2, 3, dan 4 untuk mengakses Winbox. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita akan merubah identitas setiap router. Untuk merubah identitas setiap router kita bisa masuk ke mikrotiknya, lalu kita ketikkan perintah sistem identity set name, lalu kita berikan namanya di sini seperti ini. Lalu di sini saya sudah merubah semua identity dari routernya. Jika kita lihat di sini, nah pada kolom identity saya sudah rubah semua menjadi 1, 2, 3, dan 4. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan menyeting IP address skema jaringan seperti dalam tabel berikut. Untuk router 1, 2, 3, dan 4 menggunakan IP yang dapat dilihat pada tabel. Dan untuk router customer A dan B IP-nya dapat dilihat sebagaimana di tabel. Oke, pertama-tama kita akan menyeting untuk router 1, 2, 3, dan 4. Di sini saya menggunakan PC dummy untuk mengontrol ketiga mikrotik tersebut. Di sini bisa dilihat bahwa untuk router 1 saya sudah setting sebagaimana pada tabel. Untuk router 2 juga demikian, router 3 dan 4 juga demikian. Oke, untuk untuk router customer A saya juga sudah setting sebagaimana IP pada tabel. Lalu untuk router customer B untuk IP-nya juga sudah sama sebagaimana yang ada di tabel. Lalu berikutnya adalah kita menyeting IP untuk masing-masing PC A1 dan A2, B1 dan B2. Namun kita akan lakukan ini setelah kita menyeting default gateway-nya nanti agar tidak bolak-balik. Oke, langkah berikutnya adalah kita menyeting advertise network OSPF seperti dalam tabel berikut. Untuk R1, 2, 3, dan 4 untuk IP-nya bisa dilihat di tabel seperti ini. Lalu kita akan menyeting di PC dummy. Kita buka routing lalu OSPF. Di sini saya sudah setting untuk router 1 seperti ini, untuk router 2 seperti ini, untuk router 3 seperti ini, dan yang terakhir untuk router 4-nya seperti ini. Oke, langkah berikutnya ialah kita menambahkan default gateway untuk customer A dan B. Customer A
sini kita akan melakukan default gateway untuk destinasi 0000, arahkan ke 1111. Lalu untuk PC untuk router B destinasi 0000 kita arahkan ke 2223. Lalu berikutnya kita akan menyeting masing-masing IP dari PC. Oke, yang pertama PC A1. Untuk IP address-nya seperti ini 111, subnetnya default. Lalu untuk default gateway-nya kita memakai gateway dari customer A, yakni 192.168.110. Oke, untuk 1B untuk PCB-nya kita menggunakan IP address yang kalau tadi di PCI itu 1, ininya kita gunakan untuk PCB ini 2. Dan untuk default gateway-nya yang tadi kalau 1 kita gunakan 2. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Langkah berikutnya adalah sharing IP public router perusahaan menggunakan NAT. Oke, kita masuk ke PCA, kita masuk ke firewall lalu ke NAT. Di sini kita lihat untuk chain-nya adalah source NAT, output interface-nya adalah Ether 1, lalu X-nya adalah masquerade. Lalu untuk router B juga sama persis. Sama persis, source NAT, Ether 1, dan masquerade. Oke, langkah berikutnya ialah testing koneksi ping. Oke, kita akan testing koneksi dari customer A menuju destinasi ketiga destinasi ini. Oke, kita masuk dulu ke 1, lalu kita coba ping 111. Oke, dapat dilihat 111 lolos ke 2210. Oke, 2210 lolos, lalu kita ping ke PC seberang, harusnya nggak lolos. Oke, karena kita belum menyeting untuk VPN-nya. Oke, untuk customer B juga sama, kebalikannya. Kita coba 111 lolos, 11110 lolos. Lalu untuk kita ping ke PC seberang, oh maaf, oke, harusnya nggak lolos. Oke, selanjutnya adalah kita menggunakan tool traceroute. Nah, ini agar kita mengetahui lalu lintas yang dilewati ya. Oke, kita contohkan satu saja. Misal kita ingin putar ke 22210. Nah, bisa lihat di sini kalau 2210 itu, oke, bentar saya tunjukkan. Nah, kalau dari router A menuju IP 22210 itu dia melewati yang pertama 111, lalu ke 14 sini, lalu ke 3434, eh 3434, lalu dari 3434 ke 10 10 10. Nah, seperti ini. Jadi dia alurnya itu seperti ini. Nah, seperti ini.
Oke, berikutnya adalah eh, kita menyeting VPN server dengan PPTP pada router customer A. Oke, kita buka dulu customer A-nya. Kita pilih PPPP, lalu PPT server, kita aktifkan PPT server, lalu kita berikutnya kita buat user dan password untuk VPN-nya. Di sini saya membuat untuk name-nya user 1 dengan password, lalu servisnya PPTP dan profilnya default encryption dan local address-nya 10.10.1 dan remote address-nya adalah 10.10.10.2. Oke, kita aktifkan. Lalu kita setting dari customer B. Kita telah membuat VPN dari customer A, lalu kita akses lewat customer B. Caranya adalah kita pilih client server, kita tambahkan seperti ini. Name-nya ini bebas, untuk namanya bebas, lalu untuk dial out-nya kita connect to 1110 dan kita isikan user yang kita buat tadi beserta passwordnya. Oke. Nah, berikutnya adalah nah, jika PPTP PPTP klien berhasil terhubung, jika di sini ada logo R atau simbol R yaitu running, maka pada address dari customer A dia akan membuat address baru yaitu 10.10.10.1 dengan interface-nya PPTP user 1. Dan untuk eh, customer B juga akan membuat IP baru yaitu 10.10.2 dengan interface-nya PPTP out 1. Jika kita nonaktifkan kembali, maka si IP ini akan hilang. Nah, jika kita aktifkan akan muncul lagi. Nah, seperti itu. Lalu berikutnya adalah nah, kita akan menambahkan routing baik di router pusat maupun router cabang. Oke, kita buka lagi. Oke, kita akan menambahkan satu routing lagi. Kita masuk ke routing. Nah, di sini kita menambahkan ini. Destinasi address-nya adalah 192.168.20/24. Lalu gateway-nya adalah 10.10.10.2. Dan juga sama, kita menambahkan routing di sini yaitu dengan address-nya 192.168.10/24 dan gateway-nya adalah 10.10.10.1. Oke. Berikutnya adalah kita akan testing koneksi dengan ping sebelum dan sudah VPN. Nah, oke. Dari PC 1, kita akan mencoba ping ke PC seberang. Yakni, nah, bisa kita lihat, sukses. Jika kita traceroute, nah, nah dari ISP-nya, dia melewati IP 10.10.10.2, lalu dia sampai ke IP tujuannya. Oke. Jadi VPN itu dia ibarat membuat lorong lagi antara router, membuat lorong lagi antara router, lalu dengan address 1.1.1.10 dan untuk IP pada router A-nya ialah 10
10 10 1 dan IP router B-nya ialah 10 10 10 2. Nah, seperti ini. Jadi ketika PC 1A ini eh 1A itu ini dia ingin melakukan ping terhadap B1, maka dia akan melalui lorong ini dari sini sini ke sini. Nah, dia tidak melewati ini. Dia tidak melewati ini. Nah, seperti ini. Itu kurang lebihnya gambaran VPN ya. Nah, oke. Nah, sebelum dan sesudah di VPN. Oke. Kalau sesudah bisa dilihat tadi berhasil ya. Berhasil melakukan ping terhadap PC seberang. Nah, kalau kita matikan VPN-nya, ini kita matikan. Nah, dia tidak akan bisa ngebing. Nah, nggak bisa kan? Karena kita matikan VPN-nya. Jika kita aktifkan lagi, nah dia bisa kembali. Oke. Jadi untuk sebelum dia nggak bisa, namun untuk sesudah dia bisa. Oke, lalu selanjutnya adalah tambahan port forwarding atau virtual server. Install SAM, exam di PC A1 dan buat web sederhana. Akses web PC A1 dari PC B1 menggunakan jaringan VPN Office to Office. Oke, kita bisa tutup ini. Oke, install SAM caranya adalah pertama kita kirimkan dulu filenya dari lokal laptop kita. Kita bisa drag ke sini. Oke. Lalu jika berhasil tercopy, kita tinggal klik 2 kali lalu install. Di sini saya sudah install. eh, Tampilannya seperti ini. Kita aktifkan terlebih dahulu. Lalu kita akan buat web sederhana. Caranya adalah kita masuk ke direktori SAM-nya, lalu kita pilih htdoc, lalu kita pilih index, edit. Nah, di sini server A1 kita kasihkan breakland by Damar. Gini aja mungkin. Oke, jika kita lihat di Mozilla atau di internet, kita ketikkan localhost. Nah, servernya sudah nyala. Server dari PC A1 sudah nyala. Nah, berikutnya adalah kita akan akses server dari PS1, akses server PC A1 dari PC B1 menggunakan VPN yang sudah kita jalankan tadi. Oke, kita akses. Nah, cara mengaksesnya adalah kita nggak bisa ketikkan localhost seperti yang di PC A1, namun kita ketikkan IP dari PC A1 itu sendiri, yakni IP-nya adalah seperti ini. Nah, dapat dilihat bahwa server dari PC A1 itu bisa diakses dari PC B1 melalui VPN. Nah, namun kalau VPN-nya kita matikan, apa yang terjadi? Begini, matikan semua VPN, akses kembali web PC A1 dari PC B1 tanpa menggunakan jaringan VPN. Amati hasilnya. Oke. Jika VPN-nya kita matikan, nah di sini kita matikan ya, maka dia nggak bisa akses. Nah, dia nggak akan bisa akses. Oke, kita tutup.
muter terus. Jika kita aktifkan lagi untuk VPN-nya, nah dia bisa akses. Oke, kita kembali matikan VPN-nya. Oke, kita kembali matikan. Nah, dia nggak bisa akses. Oke, rubah port Wi-Fi MikroTik menjadi 8080. Oke, kali ini kita akan menggunakan tambahan port forwarding. Kita akan merubah dulu. Nah, namun PCB ini masih bisa mengakses MikroTik dari PC A1-nya dengan mengetikkan VPN itu sendiri. Nah, jika kita ketikkan 1110, maka dia akan tembus ke MikroTik. Maka dari itu, kita rubah servisnya dari 8080 tadi menjadi 8080. Seperti ini. Jika kita akses lagi, nah dia nggak akan bisa, dia akan kosong. Kalau mau akses ke MikroTiknya, kita harus menambahkan port 8080. Nah, seperti ini. Nah, port 80 tadi buat apa? Kita akan buat dia menjadi port forwarding untuk server. Nah, pada PC A1 kita akan buat sebuah NAT baru, yakni seperti ini. Tipenya C-nya adalah destinat, lalu untuk destinasinya adalah 1110, protokolnya TCP, destinasinya 80, kita arahkan ke IP 192.168.1.1 yang dimana IP tersebut adalah IP dari PC A1 itu sendiri. Nah, maka alurnya adalah jika terdapat URL yang mengakses 11110, maka dia akan diarahkan ke IP 192.168.1.1 melalui NAT ini. Oke, kita coba dulu kosong seperti ini ya. Nah, itu nggak bisa. Kalau kita aktifkan, nah dia bisa. Ini adalah contoh dari port forwarding. Akses kembali web bisa satu dan bisa menggunakan IP keras. Nah, ini adalah IP forwarding ya. Kalau menggunakan VPN, gimana? Kita tinggal matikan ini kita matikan ini, kita menggunakan ini, lalu VPN-nya kita aktifkan. Nah, kita nggak bisa akses ini. Kalau mau VPN, kita langsung akses ke IP-nya. Oh, bentar. Kita juga harus lupa ini ke 80. Nah, seperti ini. Kalau port forwarding, kita rubah dulu ini ke 8080. Lalu kita matikan VPN-nya. Kita aktifkan port forwarding-nya. Lalu kita ketikkan IP sebagai berikut 11110. Nah, seperti ini. Oke. Baik, kurang lebihnya seperti itu untuk praktikum VPN Office to Office. Maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.